Kalau Anda tinggalkan, rukun itu nggak bisa diperbaiki cuma satu, yaitu takbiratul ihram. Orang kalau salah takbiratul ihramnya, tidak bertakbiratul ihram, maka batal salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarat-syarat di dalam salat. Kita sudah membahas ada 5 syarat di dalam salat. Kita masuk pada syarat yang ke-6, syaratnya sah salat, yaitu masalah niat. Kata beliau, kata Syekh, agar salatmu diterima sah, engkau disyaratkan berniat, memantapkannya dalam hati, baik untuk salat fardu maupun sunnah. Berikut ini beberapa penjelasan yang perlu diketahui. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh ingin membahas tentang masalah niat. Bahwasanya kata beliau, niat ini merupakan syarat sah salat. Tapi Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul ilm berselisih. Niat ini syarat solat apakah rukun solat? Syarat solat apakah rukun solat? Kenapa para ulama berselisih? Karena terjadi perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu tidak didatangkan, solatnya tidak sah, batil. Syarat itu kalau kita tidak memenuhinya, maka solatnya tidak sah sama sekali. Contoh misalnya, saya sholat tanpa berwudu. Saya sholat tanpa berwudu. Sedangkan wudu itu termasuk syarat sahnya sholat. Maka ketika saya sholat tanpa berwudu dan saya baru ingat setelah selesai sholat, apakah sah sholat saya yang tadi? Misalnya sholat asar barusan lupa berwudu. Dan saya baru ingat setelah selesai sholat. Apakah sah sholat saya tadi? Tidak sah. Apakah saya harus mengulang sholat saya? Iya. Anda harus mengulang sholat Anda, karena Anda meninggalkan syarat sah sholat. Contoh yang lain, saya tadi sholat tidak menghadap kiblat, kiblatnya salah. Saya bertanya-tanya atau saya berijtihad, kayaknya kiblatnya ke sanalah, ke arah barat. Ternyata kiblat saya itu salah, tidak menghadap ke kiblat. Dan saya baru tahu setelah selesai sholat. Apakah saya harus mengulang sholat saya? Iya. Anda harus mengulang sholat Anda. Tidak ada tidak lain. Harus Anda ulang sholat Anda. Ini syarat kalau ditinggalkan. Tapi kalau rukun, kalau Anda tinggalkan, rukun itu yang batal cuma satu. Kalau Anda tinggalkan, rukun itu nggak bisa diperbaiki cuma satu, yaitu takbiratul ihram. Orang kalau salah takbiratul ihramnya, tidak bertakbiratul ihram,
maka batal salatnya. Tidak bisa diapa-apai lagi. Kalau takbiratul ihram yang salah. Tapi selain takbiratul ihram di dalam salat seperti membaca Al-Fatihah, ruku atau sujud, maka itu bisa diperbaiki. Contoh misalnya, saya ketika salat ketinggalan ruku. Saya ketika salat ketinggalan ruku atau kelupaan sujud. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ulang salat itu dari awal? Tidak. Saya hanya mengulang 1 rakaat di salat yang ketinggalan ruku atau sujudnya tadi. Saya ulang 1 rakaat, kemudian saya sujud sahwi. Kemudian saya sujud sahwi. Tidak perlu saya ulang salat itu dari awal. Nah, ini perbedaan antara rukun dengan syarat. Oleh karenanya, para ulama berselisih. Niat ini, apakah dia bagian dari rukun, ataukah dia bagian dari syaratnya salat. Kenapa bisa berselisih? Karena mereka berselisih tentang masalah niat ini, kapan waktu seorang itu berniat di waktu salat. Nanti kita akan jelaskan. Kapan seseorang itu berniat di waktu salat. Akibat persisihan mereka, kapan waktu orang berniat di waktu salat, disinilah sebagian ulama kadang-kadang memasukkan niat itu dalam syarat, kadang-kadang sebagian ulama memasukkan niat itu di dalam rukun salat. Nanti kita akan jelaskan secara terperinci. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para fuqaha, kebiasaan para ulama fikih. Kalau mereka membahas niat di dalam salat, mereka hanya membahas niat itu dari sisi makna niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Para fuqaha, saya ulangi, para ahli fikih, kalau mereka membahas niat di dalam salat, mereka hanya membahas tentang masalah niat itu dari sisi makna, bahwasanya niat itu membedakan antara satu ibadah dengan adat, dengan kebiasaan. Tetapi hampir tidak kita temui di buku-buku fikih para ulama itu membahas niat yang berkaitan dengan keikhlasan. Yang berkaitan dengan keikhlasan. Padahal ya, ikhlas itu sangat dibutuhkan di dalam salat. Makanya kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, ghafilul fuqaha, kata Ibn Rajab, para fuqaha itu lalai. Mereka menjelaskan niat dari sisi makna niat itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara pembahasan yang akan dibahas oleh Syekh ini semuanya adalah berkaitan makna niat dari sisi membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Baik. Di sini Syekh menyebutkan beberapa hal yang perlu dipahami tentang masalah niat. Kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya tempat niat itu adalah di hati, bukan pada lisan diucapkan. Dan ini berlaku untuk seluruh ibadah termasuk sholat. Yang kedua kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa jika lisan mengucapkan niat yang bertentangan dengan niat di dalam hati karena lupa, maka yang dianggap adalah sebagai niat adalah apa yang terbesit dalam hati. Seperti orang yang berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat zuhur, namun lisannya mengucapkan niat sholat asar karena lupa. Kemudian yang ketiga, kata beliau, sesungguhnya mengucapkan niat dengan suara yang terdengar termasuk bid'ah. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata di dalam Al-Fatawa, mengucapkan niat, kata Syekh Islam, dalam sholat merupakan bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang baik. Inilah perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Tidak seorang pun yang menganggap bahwa mengucapkan niat sebagai sesuatu yang disunnahkan atau bid'ah yang baik. Orang yang berpendapat demikian telah menyelisihi sunnah Nabi SAW, ijma 4 imam madhab dan selain mereka. Orang seperti ini haruslah bertaubat
Jika bertaubat maka ia akan diampuni insya Allah. Namun jika tidak, ia mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian kata Syekh, melafazkan niat meskipun dengan suara pelan juga merupakan bid'ah yang diharamkan. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi SAW ataupun dari para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwa mereka melafazkan niat sebelum bertakbir, baik dengan suara pelan ataukah dengan keras. Mereka tidak pernah mengucapkan niat seperti ini, ya, usalli salatan mustaqbilal qiblah arba raka'atin imaman wa ma'muman dan seterusnya. Tidak juga dengan ucapan adaan wa qadaan dan lafaz-lafaz lainnya, semuanya adalah bid'ah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah pertama, tempat niat. Niat itu di mana tempatnya? Kata beliau, niat itu letaknya di hati. Bahwasanya seseorang ketika dia berniat, maka letaknya di dalam hati. Oleh karena itu, yang dianggap di dalam perkara ibadah adalah niat di dalam hati, bukan dengan lisan. Yang dianggap dalam ibadah adalah niat dalam hati, bukan dengan lisan. Contoh misalnya, saya tadi maksud contoh, ada seseorang sholat zuhur, niat dalam hatinya, tapi dia lisannya pengen mengatakan sholat asar. Maka yang diambil yang mana? Niat di dalam hati. Maka kata para ulama, yang diambil itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati seseorang. Dan tidak dihukumi dia dengan apa yang dia ucapkan. Kalau begitu, kata Syekh, kalau niat itu berada di dalam hati, maka kata beliau, tidak boleh mengucapkan niat. Tidak boleh mengucapkan niat. Dan di sini, kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebetulnya, perkataan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini kurang tepat. Karena sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah niat. Ya. Sebagian ahlul ilm di kalangan mazhab Syafi'i, mereka mengatakan sebagian ya disunnahkan niat itu diucapkan. Ya, disunnahkan niat itu diucapkan. Sebagian lagi ulama mengatakan tidak disunnahkan niat itu diucapkan. Maka perkataan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini saya rasa kurang tepat, ya. Tetapi yang benar adalah ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, masalah mengucapkan niat. Tetapi yang benar di antara pendapat tersebut adalah bahwasanya pendapat yang paling benar, niat itu tidak diucapkan. Niat itu tidak diucapkan dengan lisan. Cukup dengan di hati kita. Apa yang terbesit di hati kita itulah niat. Makanya kata para ulama, kalau seandainya ada seseorang ketika dia sholat disuruh untuk tidak berniat, maka susah sekali. Anda kalau ketemu sama seseorang, dia ketika dia hendak bertakbir, Anda katakan, ya, Anda tidak usah berniat, maka susah. Orang biasanya kalau dia berwudu, kemudian dia mengambil baju yang bagus, keluar dari rumahnya menuju masjid, pasti niatnya untuk salat. Maka susah sekali sebetulnya orang itu kalau dia berwudu, mengambil bajunya, kemudian tidak niat salat, itu sangat susah. Makanya kata para ulama, kalau orang itu disuruh tidak berniat, itu lebih susah ketimbang dia disuruh untuk berniat. Makanya, niat itu tidak diucapkan. Tetapi dia sesuatu yang ada yang di dalam hati. Taib, apakah semua ibadah, niat itu letaknya di dalam hati? Iya. Semua ibadah, niat itu letaknya di dalam hati. Terus bagaimana Ustadz dengan ibadah haji dan umrah? Bukankah di dalam ibadah haji dan umrah kita mengucapkan niat? Orang kalau berumrah dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, dia keraskan. Ketika dia berhaji dia juga mengeraskan niatnya, labbaik Allahumma hajjan. Taib, Ustaz, ini bukankah mengeraskan niat? Kata antum disuruh niat itu semuanya di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Tapi kenapa di waktu kita beribadah umrah, di waktu kita beribadah haji, kenapa kita mengeraskan niat kita?
Jawabannya adalah yang dikeraskan itu bukan niat, ya, tetapi yang dikeraskan itu adalah di bagian talbiyah. Talbiyah di dalam ibadah umrah dan haji. Makanya orang kalau berhaji dan berumrah, dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma umratan, tapi dia berniat setelah dia memakai kain ihram, dia berniat di dalam hatinya untuk berumrah atau berhaji, sah hajinya, sah umrahnya. Walaupun dia tidak mengucapkan niat tersebut, ya, tidak mengucapkan labbaik Allahumma umratan, sah hajinya. Oleh karena itu kata para ulama, haji dan umrah itu bukan talaffuz dengan niat, tetapi itu adalah talaffuz dengan manwi, dengan apa yang ada di dalam hati dari ibadah. Talaffuz nusuk, mengucapkan nusuk. Sebagaimana itu zikirnya nusuk kata para ulama. Sebagaimana kalau kita berzikir, ya, ketika kita ya berada di perjalanan atau ketika kita mendaki sesuatu tempat kita berzikir, maka ini zikirnya di dalam nusuk, bukan niat kata para ulama. Oleh karenanya niat itu letaknya semuanya di hati. Kemudian orang kalau seandainya sholatnya bukan karena Allah, karena dunia, maka tidak sah sholatnya. Oleh karena itu kata para ulama, penting seseorang itu menghadirkan keikhlasan di dalam sholatnya. Dan masalah keikhlasan di dalam sholat ini beraneka ragam. Ada orang itu sholatnya dari awal sampai akhir ikhlas, maka ini yang diminta. Dari sebelum sholat sampai selesai sholat dia ikhlas, ini yang dicari. Ada orang di awal sholatnya ikhlas, di tengah-tengah sholat tidak ikhlas. Kenapa? Ketika di tengah-tengah sholat calon mertua di samping sembahyang, maka di sini dia berusaha membaguskan sholatnya biar kelihatan orang yang menerapkan sunnah Nabi, ya. Langsung dia yang asalnya di bawah, ya langsung dinaikkan sedikit, ya, tangannya. Kemudian dia membaguskan sholatnya. Kenapa? Karena mertua di samping dia, biar langsung diterima, jadi menantu. Akhirnya dia tidak ikhlas di tengah sholat. Sebelumnya dia ikhlas. Taib. Orang yang tidak ikhlas di tengah-tengah sholat, bagaimana hukumnya? Maka kita katakan, kalau terus berlangsung sampai demikian, sampai akhir, maka Anda sholat dalam kondisi riya. Anda sholat dalam kondisi riya. Atau seorang istri misalnya, ketika sholat malam, ya, ketika sholat malam, suaminya batuk. Akhirnya sang istri ini pun mengeraskan bacaannya. Iya, dia tahu suaminya batuk, jangan-jangan bangun suamiku. Akhirnya dia keraskan bacaannya di sholat malam. Biar suamiku tahu bahwasanya aku adalah istri yang terbaik baginya. Jangan dia menikah lagi. Iya, dia tidak akan mendapatkan istri semacam ini. Iya. Akhirnya dia keraskan bacaannya, biar dia tahu, iya, bahwasanya dia adalah wanita yang saleh. Iya. Menyesal kalau suaminya menikah dengan wanita lain. Akhirnya dia keraskan bacaan, padahal awalnya dia ikhlas. Kemudian datang di tengah-tengah salat itu dia tidak ikhlas, ada sebab. Kalau ini berlangsung di tengah salat sampai akhir, maka ini dia dikatakan salatnya riya. Salatnya riya. Terus apa yang harus dilakukan, Ustaz? Harus dia lawan. Harus dia lawan. Kalau di hatinya bergejolak melawan, maka walaupun sampai akhir gejolak itu tidak selesai, maka orang tersebut dikatakan dia tidak riya. Yang penting dia berusaha, bukan hatinya tenang, tentram, ya, dengan sifat riya tersebut di dalam hatinya, tidak berusaha dia melawan, maka ini orang sholat dalam kondisi riya. Kemudian yang ketiga kata para ulama, orang yang sholatnya dari awal, ya, tidak ikhlas. Dari awal dia tidak ikhlas, maka ini sampai seluruhnya dia tidak ikhlas. Tapi kalau dari awal dia tidak ikhlas, kemudian dia berusaha untuk melawan. Berusaha untuk dia melawan. Dari awal dia sudah dilihat orang. Dan timbul, sebelum takbiratul ihram, timbul di dalam hatinya rasa riya. Dan tetapi dia berusaha untuk melawan. Maka kalau dia lawan ini, sampai selesai sholat, walaupun dia tidak sepenuhnya bisa meninggalkan, ya, rasa riya tersebut, tapi dia berusaha, dia tidak tenang. Dia berusaha melawan dalam hatinya. Maka orang tersebut dikatakan dia tidak riya di dalam sholat. Dan yang terakhir adalah seseorang yang selesai sholat,
ketika keluar dari masjid, ada kawan lihat, Masya Allah, ana lihat antum ini setiap keluar dari masjid wajahnya bercahaya. Ya, wajah antum Masya Allah, wajah-wajah orang yang selalu menjaga sholatnya. Antum timbul apa? Bahagia dalam hati antum. Ya, atau ummahat misalnya, atau ibu-ibu. Selesai sembahyang tahajud, lakinya mendapati, ya Allah, ini calon ya istriku di surga nanti. Akhirnya ibu-ibu pun semakin keras zikirnya misalnya. Ya, bahagia dia apa? Dipuji oleh suaminya setelah dia selesai salat, selesai ibadah. Apakah ini riya? Ini tidak riya. Orang bahagia setelah selesai ibadah dipuji, awalnya ikhlas, di tengahnya ikhlas, kemudian di akhirnya dia dipuji, kemudian dia senang dengan pujian tersebut. Apakah dia riya? Tidak riya. Maka itu kata Nabi SAW, itu adalah kebahagiaan, kabar gembira yang disegerakan. Kabar gembira yang disegerakan bagi seorang muslim. Makanya kalau selesai ibadah ada perasaan bahagia. Kalau dipuji orang dari ibadah kita, maka insya Allah itu tidak termasuk dari riya. Taib. Ini yang berkaitan menghadirkan niat berkaitan dengan keikhlasan. Kemudian di sini Syekh membahas menghadirkan niat yang berkaitan tentang makna tadi, makna niat dari sisi awal tadi, pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Taib. Ketika salat, kapan kita berniatnya? Di waktu salat, kapan kita berniatnya? Apakah berniatnya sebelum salat jauh-jauh? Sebelum masuk waktu salat? Ataukah dekat bertakbiratul ihram? Ataukah berbarengan dengan takbiratul ihram? Ada 3 pendapat dari kalangan para ulama. Imam Malik melihat bahwasanya boleh berniat itu jauh-jauh sebelum kita bertakbiratul ihram. Contoh misalnya ketika dikumandangkan azan asar. Setelah dikumandangkan azan asar, saya berniat untuk sholat asar dalam hati saya di rumah. Kemudian saya pergi ke masjid. Antara azan dan iqamah 20 menit. Lama. Ya, ini waktunya lama. Dan saya sudah berniat di rumah di waktu azan tadi. Taib. Ketika saya bertakbiratul ihram, saya tidak ada niat lagi. Yang penting di rumah saya berniat untuk sholat asar. Maka kata Imam Malik ini sah. Selama tidak ada yang memalingkan ke niat yang lain. Selama tidak ada yang memalingkan ke niat yang lain, walaupun jaraknya lama kata beliau, ini tidak ada masalah. Ya, ini pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian besar kalangan para ulama, hendaknya dia berniat sebelum bertakbiratul ihram. Artinya sebelum bertakbiratul ihram, ya, ketika qomat misalnya dia berniat untuk salat, maka sebelum bertakbiratul ihram. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun waktunya jauh sebelum takbiratul ihram, menurut pendapat kedua ini tidak boleh. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i. Bahwasanya berniat itu, kata mereka, berbarengan dengan takbir. Ketika Anda bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, disitulah Anda berniat. Berbarengan ketika Anda mengangkat takbir, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, maka disitulah Anda berniat. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Berdasarkan perkataan ini, mereka menjadikan niat itu bagian dari rukun. Bukan bagian dari syarat. Kenapa? Karena berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya. Adapun ulama yang lain menjadikan niat itu syarat. Kenapa? Karena dia sebelum takbiratul ihram. Ya, sebelum takbiratul ihram. Pendapat yang paling benar di antara pendapat yang ada ini adalah bahwasanya niat itu boleh jauh-jauh sebelum takbiratul ihram. Ya. Walaupun afdalnya adalah sebelum bertakbiratul ihram. Tetapi jauh-jauh sebelum bertakbiratul ihram boleh seseorang itu berniat. Ketika dikumandangkan azan dia sudah berniat salat asar misalnya. Nanti dikumandangkan azan maghrib berniat dia salat maghrib, maka boleh sah niat tersebut selama tidak ada yang memalingkannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh juga menjelaskan kepada kita, kata beliau,
ya, bahwasanya niat makmum dan imam tidak harus sama, kata beliau. Orang yang mengerjakan sholat sunnah boleh bermakmum kepada imam sholat fardu. Dan orang yang mengerjakan sholat fardu boleh bermakmum kepada imam yang sedang sholat sunnah. Juga orang yang mengerjakan sholat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah. Dan orang yang mengerjakan sholat fardu boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat fardu. Dengan syarat jumlah rakaat imam tidak lebih banyak dari jumlah rakaat makmum. Sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Imam Ibn Hazm berkata, Nabi SAW telah menetapkan dengan nas yang sangat jelas bahwa setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Dengan demikian, kita meyakini bahwa imam memiliki niat sendiri. Begitu pula makmum, dan tidak ada hubungan di antara keduanya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita perselisihan ya antara niat makmum dengan imam. Bolehkah seorang makmum berselisih niatnya dengan seorang imam? Pada asalnya seseorang itu kalau dia sholat berjamaah, ketika imamnya sholat fardu, maka makmumnya juga sholat fardu. Ketika imamnya jumlah rakaatnya 4 rakaat, pada asalnya makmumnya juga sholatnya 4 rakaat. Ini secara asal. Tetapi boleh tidak seorang makmum dia bermakmum dengan seorang imam yang sedang sholat sunnah. Imamnya sedang sholat sunnah, kemudian dia bermakmum menjadi makmum. Dia melaksanakan sholat fardu. Boleh apa tidak? Contoh misalnya, antum melihat ada orang sholat sunnah. Antum belum sholat wajib. Kemudian antum jadikan dia imam. Boleh apa tidak? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi pendapat yang paling benar adalah boleh. Kita menjadikan orang yang sedang sholat sunnah sebagai imam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'ad bin Jabal, beliau kalau sholat isya, beliau mengimami kaumnya. Beliau sholat isya, beliau berjamaah bersama Nabi. Setelah selesai beliau berjamaah bersama Nabi, beliau pergi ke kaumnya dan beliau menjadi imam. Di sini Mu'ad, beliau sholatnya adalah sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat wajibnya sudah tadi bersama Nabi SAW. Tetapi beliau jadi imam bagi kaum beliau. Pada saat itu, ya, Mu'ad bacaannya panjang. Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu bacaannya panjang. Sehingga ada sebagian kaumnya beliau, ya, mereka mengadukan komplain kepada Nabi. Ya, bahwasanya Mu'ad bacaannya panjang karena mereka orang-orang yang bertani berladang dan mereka menginginkan istirahat yang cukup di waktu malam. Ketika Mu'ad bacaannya panjang, akhirnya ada sebagian membatalkan salatnya. Akhirnya datang kepada Nabi mengeluh, Rasulullah, Mu'ad bacaannya panjang. Akhirnya Nabi pun menegur Mu'ad. Kata Rasul, ya Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad. Kata Nabi, wahai Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah? Kata Nabi, apakah engkau ingin membuat fitnah? Tidakkah engkau bisa membaca sabbihisma rabbikal a'la? Atau engkau membaca wasyamsi waduhaha? Tidakkah engkau bisa membaca hal tersebut? Syahidnya di dalam hadis ini adalah Nabi tidak mengingkari Mu'ad menjadi imam. Yang diingkari oleh Rasulullah adalah bacaan panjangnya Mu'ad bin Jabal. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan boleh seorang imam yang menjadi makmum bagi makmum yang sholat wajib, sedangkan dia sholat sunnah. Kalau dibalik, Ustadz gimana? Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Contoh misalnya, anak ketinggalan sholat berjamaah misalnya. Saya datang ke Masjid Al-Faruq terlambat. Taib. Kemudian
saya lihat ini ya, orang sudah tuntung. Kemudian saya panggil salah satu jemaah, sini kata saya. Ya, kenapa makmum? Anda jadi imam misalnya. Jamaahnya ketakutan, ayo ada ustadz manggil ya. Alas, salat di belakang saya. Saya jadi imam, jamaahnya jadi makmum. Boleh tidak? Boleh. Juga tidak ada masalah. Seseorang juga bermakmum ya dengan imam yang sedang salat jamaah ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi SAW, ada seorang sahabat yang ketinggalan salat. Kemudian kata Nabi, "Man yatasaddaq bihadza?" Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Kemudian ada sebagian sahabat mau ya salat menjadi makmum bagi sahabat ini. Maka ini boleh. Walaupun niatnya berbeda. Taib. Yang jadi masalah, Ustadz, boleh tidak seseorang yang asalnya tidak jadi imam dijadikan imam? Contoh misalnya tadi ada orang sholat sunnah, dia asalnya ini sholat sunnah. Tidak ada dia niat ingin jadi imam, tiba-tiba digawil orang di belakang, ditepuk orang. Taib. Boleh tidak dia di sana menjadi imam? Niatnya berubah menjadi imam, padahal niatnya sholat sendiri. Atau dia niatnya berubah menjadi sholat berjamaah. Maka kata para ulama boleh. Karena menjadi imam tidak membutuhkan niat. Seorang menjadi imam tidak mengharuskan dia membutuhkan niat untuk menjadi imam sebelumnya. Maka boleh orang itu menjadi imam walaupun dia tidak berniat untuk jadi imam. Kemudian, apakah boleh juga seorang masbuk mengubah makmum yang masbuk mengubah niatnya menjadi imam? Dan ini sering kita dapati di dalam praktek kita sehari-hari. Masbuk dijadikan imam. Apakah boleh ya? Orang yang masbuk ini kita jadikan dia sebagai imam. Di sini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya tidak boleh seorang masbuk itu dijadikan imam. Kenapa? Karena kalau orang masbuk dijadikan imam, kata para ulama, karena dia berkaitan dengan imam sebelumnya. Orang masbuk itu dia berkaitan dengan imam sebelumnya. Sehingga tidak mungkin dia dijadikan imam padahal dia berkaitan dengan imam sebelumnya. Maka berdasarkan ini, sebagian para ulama tidak membolehkan seorang masbuk dia menjadi imam. Sebagian ahlul ilm mengatakan, dan ini pendapat kebanyakan ulama, membolehkan masbuk itu jadi imam. Kenapa kata para ulama? Salat masbuk itu tidak ada hubungannya lagi dengan imam yang tadi. Sudah terputus. Dalilnya apa? Dalilnya dia tidak ada hubungan lagi dengan imam sebelumnya tadi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kalau seandainya masbuk itu dia kelupaan di rakaat yang dia masbuk tertinggal itu, kalau dia kelupaan, apakah dia sujud sahwi? Dia sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi tidak? Tidak. Kalau masbuk ketinggalan, imam tidak sujud sahwi. Yang sujud sahwi adalah orang yang masbuk. Ini menunjukkan kata para ulama tidak ada hubungannya antara sholat masbuk dengan sholat imam yang terdahulu. Sudah terputus sholatnya. Makanya kata para ulama tidak mengapa orang masbuk dijadikan imam. Walaupun dia tidak berniat sebelumnya. Maka boleh orang masbuk itu kita jadikan imam. Kemudian masalah niat ini adalah masalah perpindahan niat. Ini juga penting. Para ulama ya membahas tentang masalah perpindahan niat. Ahlul ilm mengatakan bahwasanya perpindahan niat para ulama mengatakan apakah boleh seseorang itu berpindah niat? Contoh misalnya, saya asalnya niat sholat sunnah zuhur. Kemudian saya ubah di saat ketika saya sholat niat sholat sunnah zuhur, Allahu Akbar. Kemudian saya keingatan, ya Allah, saya belum sholat wajib zuhur misalnya. Akhirnya saya ubah niat saya ini menjadi sholat wajib. Boleh tidak? Maka perlu dipahami, perpindahan niat ini tidak semuanya yang tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perpindahan niat itu ada perpindahan niat itu min muayyan li muayyan. Ya.
ya, seperti seseorang sholat sunnah duha, kemudian dia ingin, ya, niatnya ingin sholat sunnah duha, tetapi setelah itu terbesit di hatinya, tadi ketinggalan sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh ada sembahyang tadi, ada keingatan sholat sunnah subuh, akhirnya saya jadikan dah sholat duha ini niatnya adalah sholat sunnah subuh, tapi dia sudah bertakbiratul ihram. Ya. Boleh tidak dia ubah niatnya demikian? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Maka tidak boleh Anda ubah niat sholat sunnah duha Anda tadi menjadi sholat sunnah 2 rakaat sholat subuh. Sholat sunnah subuh yang tidak sempat dikerjakan di waktu subuh. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu memiliki niat. Anda berniat untuk sholat duha, maka tetap untuk sholat duha. Tidak boleh Anda ubah menjadi sholat 2 rakaat sholat sunnah subuh. Kemudian yang kedua, kata para ulama, perpindahan niat itu ada juga perpindahan niat itu kata ahlul ilm, perpindahan dari mutlak ke muayyan. Maka itu juga tidak boleh. Seperti apa misalnya? Seperti seseorang dia berniat sholat sunnah mutlak. Dia berniat ingin melaksanakan sholat sunnah mutlak. Kemudian teringat dia, ya Allah, tadi saya belum sholat duha misalnya. Dia teringat tadi belum sholat duha. Dia ingin sholat sunnah mutlak. Tadi saya teringat belum sholat duha. Akhirnya dia ubah niatnya itu untuk sholat duha. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka ini niat mutlak diubah ke muayyan itu tidak boleh. Di tengah-tengah sholat. Maka ini pembahasan kita ini adalah mengubah niat di tengah-tengah sholat. Maka tidak boleh. Tetapi kalau dari muayyan ke mutlak, dari sesuatu yang dikhususkan kepada yang umum, itu boleh. Contoh misalnya, saya ingin sholat sunnah duhur. Sholat sunnah duhur qabliyah. Kemudian saya jadikan ini sholat sunnah mutlak sajalah. Tidak menjadi sholat qabliyah duhur. Tetapi saya jadikan ingin sholat sunnah mutlak. Boleh apa tidak? Boleh. Maka ahlul ilm membolehkan. Maka ini tidak ada masalah. Kemudian, ini penting ya. Seseorang memahami, mengubah niat dari satu niat ke niat yang lain. Nih. Maka kadang sebagian orang itu tidak sadar. Dia mengubah niat dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Dia menganggap itu boleh. Tidak semua mengubah niat itu boleh di tengah sholat. Maka perubahan niat tadi di dalam sholat harus diperhatikan. Dari muayyan ke muayyan, dari satu sholat ke sholat yang lain, yang khusus dengan khusus, maka itu tidak boleh diubah. Harus Anda sholat. Atau dari mutlak ke muayyan itu juga tidak boleh. Yang boleh ada dari muayyan ke mutlak. Sholat sunnah duha diganti menjadi sholat mutlak. Sholat qiyamul lail, sholat malam diganti menjadi sholat sunnah mutlak. Itu boleh. Adapun sholat sunnah duha diganti menjadi sholat sunnah mutlak itu tidak boleh. Ya. Maka ini juga permasalahan niat ya perlu dipahami, perlu dimengerti betul bahwa tidak semua perpindahan niat itu diperbolehkan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tentang masalah menggabungkan niat di dalam suatu ibadah. Maka ini juga penting. Tidak semua sholat itu bisa digabungkan sholatnya dalam satu kali pekerjaan. Saya kasih contoh. Ketika Anda ingin sholat zuhur, sholat sunnah zuhur, Anda masuk masjid. Di situ Anda ingin sholat tahiyatul masjid. Di situ itu ingin Anda sholat sunnatul wudu. Dan juga ingin sholat sunnatul qabliyatu zuhur. Boleh tidak? 3 jenis sholat ini saya kerjakan 2 rakaat saja. Boleh. Saya gabungkan. Sholat tahiyatul masjid. Saya niatkan sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnatul wudu.
sholat qabliyatul zuhur saya gabungkan menjadi 2 rakaat saja, berniat demikian. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sholat tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu, sholat yang tidak diinginkan ya maksud dalam zatnya. Ghairu maqsudah fi dzatiha. Maksudnya apa Ustaz? Sholat tahiyatul masjid itu maksudnya adalah sholat apa saja Anda kerjakan ketika masuk masjid, itu sholat tahiyatul masjid. Terlepas itu sholat wajib ataukah sholat sunnah. Yang penting Anda masuk masjid, sholat. Sama seperti sholat sunnatul wudu. Sholat apa saja yang Anda kerjakan setelah wudu, maka itu disebut dengan sholat sunnatul wudu. Terlepas itu sholat wajib ataukah sholat sunnah. Sehingga dia baru maksudah lidzatiha, tidak dimaksudkan zatnya sholat tersebut. Maka kata para ulama, sholat semacam ini boleh digabungkan niatnya. Boleh kita menggabungkan niatnya di dalam sholat. Tetapi boleh tidak saya gabungkan sholat duha, ya. Saya gabungkan sholat sunnah duha dengan sholat sunnatul fajar qadha. Sholat sunnah fajar yang saya qadha, saya gabungkan dengan sholat duha. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sholat duha itu sholat maksudah lidzatiha. Karena ditentukan waktunya di waktu duha. Tidak boleh sholat di luar waktu duha. Dan sholat qabliyah fajar pun juga ditentukan waktunya. Maka tidak boleh qadha qabliyah fajar ini dengan digabungkan dengan sholat sunnah duha. Karena dia masing-masing sholat tersebut memiliki maksudah lidzatiha. Memiliki maksud pada zat sholat itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, tidak bisa digabungkan setiap sholat yang memiliki maksud tertentu. Maka sholat yang bisa digabungkan adalah sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnatul wudu. Ada pun sholat sunnah yang lainnya, maka tidak bisa digabungkan. Atau bisa seseorang menggabungkan juga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah mutlak digabungkan dengan sholat duha. Boleh tidak? Boleh. Tidak masalah. Ya, karena ini ghairu maqsudah lidzatiha. Maka itu boleh digabungkan. Maka kalau Anda masuk masjid misalnya, ingin sholat qabliyah maghrib, kemudian Anda ingin sholat tahiyatul masjid, Anda gabungkan 2 rakaat saja, boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Ustadz, kalau seandainya ulun pisah, Bang, ulun hendak sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah sebelum sholat juga pengen, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Tetapi sebetulnya kalau Anda kerjakan 2 rakaat itu sudah cukup. Karena artinya tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dikerjakan ketika masuk masjid, terlepas sholat apa yang Anda gawi. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Syekh mengatakan orang yang hendak mengerjakan sholat secara qasar tidak disyaratkan berniat mengerjakan sholat qasar. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan akan dijelaskan pada bab berikutnya. Di sini Syekh juga menyinggung tentang permasalahan niat, yaitu permasalahan niat ketika seseorang itu bermakmum dengan seorang imam yang mana imamnya itu niatnya adalah qasar, sedangkan Anda adalah niatnya itmam, menyempurnakan. Boleh tidak? Kita berbeda niat. Imam saya niatnya qasar, sedangkan saya niatnya adalah itmam, menyempurnakan. Muqim saya. Apakah boleh kita bermakmum di belakang imam yang sedang qasar? Boleh. Tidak ada masalah. Taib. Terus bagaimana caranya Ustaz? Maka caranya adalah ketika imam itu misalnya sholat isya, dia 2 rakaat, maka makmum yang di belakang menyempurnakan masing-masing. Ya. Kalau imamnya sholatnya 2 rakaat, misalnya sholat isya, maka makmum yang di belakang menyempurnakan masing-masing. Ya. Bukan, ya, ada sebagian tempat itu mereka tidak paham. Ya, pernah terjadi. Ya. Di sebagian tempat itu ada imamnya sholatnya qasar. Akhirnya imamnya salam, makmumnya pun dia tidak menyempurnakan. Makmumnya apa? Ketika imamnya salam, satu bermaju ke depan menjadi imam. Satu bermaju menjadi imam. Akhirnya ini imam yang kedua menyempurnakan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ditanya, kenapa antum tidak sempurnakan masing-masing? Karena ini ganti nahkoda katanya. Ganti kapten katanya. Maka disempurnakan. Ini keliru.
Kalau imamnya sholatnya 2 rakaat, maka makmum di belakangnya menyempurnakan serakaat masing-masing. Terus bagaimana kalau kita yang jadi makmum, yang menjadi imam mukim, kita makmum yang qashar? Apa yang harus dilakukan? Saya musafir, saya berniat qashar. Imam saya berniat mukim. Apa yang harus dilakukan? Maka imam yang mukim, seorang makmum harus mengikuti imam yang mukim. Kalau dia sholat 4 rakaat, tetap saya juga sholatnya 4 rakaat. Tidak boleh saya sholatnya 2 rakaat. Keliru. Ada sebagian orang ketika imamnya 4 rakaat, pas 2 rakaat imamnya tasyahud, ketika imamnya berdiri dia salam, langsung dia bertakbir lagi untuk sholat berikutnya. Ini salah. Maka Anda harus 4 rakaat mengikuti imam. Taib, Ustadz, kalau ulun masbuk, ulun seorang makmum tapi ingin qashar, tapi masbuk 2 rakaat. Contoh misalnya imamnya sholat duhur, ulun ketinggalan sudah 2 rakaat. Nah, ulun masuk pada rakaat ketiga dan ulun mendapati 2 rakaat. Ketika imam salam, boleh lo 4 salam, karena imamnya sudah salam. Ulun qashar, imamnya itmam. Maka kita katakan tidak boleh. Kita katakan tidak boleh. Tetap juga antum sempurnakan 4 rakaat. Selama imam itu mukim, walaupun dia antum mendapati di 2 rakaat dia salam, antum harus sempurnakan menjadi 4 rakaat. Ya harus ya. Karena perbedaan niat di sini tidak ada masalah, tetapi dia harus mengikuti imam. Bagaimana kalau seandainya misalnya sholat maghrib, ya, melaksanakan sholat maghrib. Sholat maghrib yang mana tentunya ini berbeda. Imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Apakah boleh? Menurut Syekh di sini, ya, kalau kata beliau, pendapat Syekh di sini tidak boleh seorang makmum yang sholat maghrib di belakang imam yang sedang sholat isya. Ya, Syekh berpendapat tidak boleh seorang makmum yang sholat maghrib 3 rakaat di belakang imam yang sedang sholat isya. Karena rakaat imam lebih banyak daripada rakaat makmum. Ini pendapat Syekh tidak boleh. Di sini beliau jelaskan. Tetapi pendapat yang benar adalah tidak ada masalah. Berbeda niat dari sisi kaifiyah dan berbeda niat dari sisi rakaat. Ketika kita sholat berbeda niat kita dengan imam, imamnya sholat isya, kita sholat maghrib. Kemudian berbeda dari jumlah rakaat, imamnya rakaatnya 4 rakaat, sedangkan kita sholatnya 3 rakaat. Ini terjadi perbedaan. Apakah boleh atau tidak boleh? Maka ini insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa kalau seandainya kita berbeda rakaat dengan imam. Terus gimana caranya Ustadz? Contoh, saya menjadi makmum sholat maghrib. Imam ya sholat isya. Ketika imam itu di rakaat ketiga, apa yang harus saya lakukan? Saya harus duduk tasyahud. Karena maghrib itu cuma 3 rakaat. Tidak boleh saya ikut bersama imam pada rakaat keempat. Tidak boleh. Maghrib cuma 3 rakaat. Oleh karenanya kata para ulama, bahwasanya ketika imam itu naik ke rakaat keempat, makmum itu duduk di rakaat ketiga. Apakah dia salam? Tidak. Dia tidak salam. Dia harus menunggu imam. Ketika imamnya di rakaat keempat kembali, imamnya salam, barulah makmum itu salam. Kalau makmum di sini dia salam di saat imam naik ke rakaat keempat, di sini dia menyelisih imam, yaitu mendahului imam, dan kita tidak boleh menyelisih imam, dan kita tidak boleh juga mendahului imam, karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka tidak boleh kita itu mendahuluinya, dan tidak boleh juga kita menyelisih imam. Dengan orang duduk menunggu imamnya selesai salam dan dia juga salam, maka di sini dia sebetulnya mengikuti imam. Dan insya Allah akan ada datang pembahasannya, tapi kita bahas ini karena ini terjadi perbedaan niat dengan imam. Makmum niatnya sholat maghrib, imamnya sholat isya. Dan juga perbedaan jumlah rakaat. Makmum sholatnya 3 rakaat, imamnya sholatnya 4 rakaat. Maka berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama, bahwasanya hal itu diperbolehkan dan itu tidak mengapa insya Allah.
ini ya beberapa permasalahan niat di dalam sholat, dan insya Allah nanti kita minggu depan insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang masalah tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita akan bahas secara detail pada minggu depan. Mungkin sisa waktu yang ada sebelum saya tutup, mungkin kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya sholat Isya dan melakukan niat berbarengan dengan takbiratul ihram dengan niat sholat maghrib. Di tengah sholat baru ingat bahwa sholat yang dikerjakan adalah sholat Isya. Kemudian saya merubah niat, namun sebelum sholat saya sangat tahu bahwa akan melakukan sholat Isya. Bagaimana hukum sholat saya Ustaz? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak mengapa. Ya, beliau ini ingin sholat Isya. Tapi ketika mengangkat takbiratul ihram, niatnya sholat maghrib. Padahal lalai. Dia inginnya sholat Isya. Tapi ketika takbiratul ihram, dia mengangkatnya sholat maghrib. Dia lalai. Apakah sah sholatnya? Maka kita katakan sah. Karena ini pada asalnya, dia itu ingin sholat Isya. Tetapi dia lalai. Ya, dia lalai. Dan ya, waktu tadi menentukannya. Waktu tadi menentukannya bahwasanya dia ingin sholat Isya. Ya. Dan insya Allah sholat Anda sah. Ya, tidak perlu dia mengulang sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Tidak ada lagi, cukup satu aja. Baik, silakan. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Mu'ad tadi sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Ya. Sehingga beliau sholatnya 4 rakaat. Maka ya tidak mengapa seorang itu sholat sunnah mengimami sholat imam makmumnya yang sholat wajib atau sholat fardu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada yang ini cukup? Udah nggak ada lagi? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.